Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang laporan pelaksanaan modal dalam pemberdayaan masyarakat yang beranggotakan saya sendiri, Filza Yuswita, dan Ringga Febrianto. Next. Yang pertama, konsep pelaksanaan modal pemberdayaan masyarakat. Model pemberdayaan masyarakat adalah suatu pendekatan atau konsep yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan berpartisipasi aktif masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik yang mereka hadapi. Model ini didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk mengidentifikasi perencanaan, melaksanakan tindakan yang efektif, dan untuk mengatasi masalah mereka sendiri. Next. Dalam pelaksanaan modal, terdapat komponen dan prinsip dalam pemberdayaan. Yang pertama itu pemahaman dan pengolahan masalah. Pemahaman dan pengenalan masalah ini dimulai dengan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini melibatkan identifikasi masalah, penyebabnya, dan dampak dan hasilnya. Yang kedua, partisipasi aktif masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi aktif dan langsung dari masyarakat. Masyarakat harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, penguatan kapasitas. Model pemberdayaan masyarakat berfokus pada penguatan kapasitas individu dan kelompok dalam masyarakat. Yang keempat, kolaborasi dan kemitraan. Model pemberdayaan masyarakat mendorong kerjasama dan kemitraan antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan lain sebagainya. Yang kelima, pendekatan berbasis hak asasi manusia, di mana model pemberdayaan masyarakat didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Yang keenam itu evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan. Pelaksanaan model pemberdayaan masyarakat membutuhkan evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan. Proses evaluasi membantu mengukur dampak dari tindakan yang dilakukan dan mengevaluasi efektivitas strategi yang digunakan. Next. Yang kedua, pembacaan yang akan dilanjutkan oleh Ringga. Kepada Ringga, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah pembuatan pelaksanaan. Dalam langkah-langkah pembuatan pelaksanaan model pemberdayaan masyarakat ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang mana pendahuluan ini menjelaskan tujuan laporan, konteks pelaksanaan model pemberdayaan masyarakat, dan gambaran umum tentang program atau proyek yang dilakukan. Yang kedua, deskripsi model pemberdayaan. Deskripsi model pemberdayaan ini yang digunakan dalam program termasuk prinsip-prinsip, strategi, dan pendekatan yang diterapkan yang memberikan penjelasan rinci tentang langkah-langkah yang diambil dalam untuk melibatkan masyarakat. Yang ketiga yaitu implementasi program. Implementasi program ini yaitu bagaimana program atau proyek yang kita jalankan atau diimplementasikan, serta informasi tentang aktivitas yang dilakukan, perlibatan pihak-pihak terkait, serta sumber daya yang digunakan. Yang keempat, hasil dan dampak, yaitu tinjau hasil yang dapat dicapai melalui program atau proyek tersebut, yang mana menjelaskan bagaimana masyarakat
telah diberdayakan dan apakah tujuan yang ditetapkan telah dicapai. Next. Langkah selanjutnya yaitu yang kelima, evaluasi dan program evaluasi dan pembelajaran. Dalam evaluasi dan pembelajaran ini, yang mana diskusikan proses evaluasi yang dilakukan selama atau setelah pelaksanaan program, yang mana meninjau kembali keberhasilan atau kelemahan yang diidentifikasi serta pelajaran yang dipetik dalam pengalaman tersebut. Yang keenam yaitu partisipasi masyarakat dan kemitraan, yang mana merupakan pemberian informasi tentang sejauh mana masyarakat terlibat dalam pelaksanaan program dan bagaimana kemitraan dengan berbagai pihak terkait. Yang ketujuh, keberlanjutan. Keberlanjutan ini merupakan tinjauan atau langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat, yang mana menjelaskan rencana atau strategi yang ada untuk menghasilkan dampak positif yang telah dicapai setelah program ini selesai. Yang kedelapan yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dan rekomendasi ini merupakan kesimpulan utama dari pelaksanaan model pemberdayaan masyarakat serta rekomendasi untuk tindakan lanjutan. Yang terakhir yaitu lampiran. Lampiran ini diperlukan karena lampiran berisi dengan data, foto, dokumen pendukung, dan informasi tambahan yang relevan untuk mendukung laporan. Next. Selanjutnya pada materi ketiga yaitu tantangan pembuatan laporan pelaksanaan model pemberdayaan masyarakat. Next. Dalam tantangan pembuatan laporan pelaksanaan model pemberdayaan masyarakat ada 5 poin. Yang pertama yaitu pengumpulan data yang akurat. Salah satu tantangan utama adalah mendapatkan data yang akurat atau relevan tentang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, yang mana ini dapat melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk masyarakat yang dilayani. Yang kedua yaitu evaluasi dampak yang kompleks. Evaluasi dampak yang kompleks ini merupakan menilai dampak yang sebenarnya dari model pemberdayaan masyarakat dapat menjadi tantangan karena dapat mencapai perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat yang membutuhkan waktu dan dampak yang dapat diukur mungkin tidak selalu langsung atau tidak mudah diamati. Yang ketiga yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif yang mana menyampaikan informasi tentang pelaksanaan model pemberdayaan masyarakat secara efektif dalam bentuk laporan juga merupakan tantangan, yang mana laporan ini harus mampu menjelaskan secara jelas dan ringkas tentang model yang digunakan. Selanjutnya yang keempat yaitu melibatkan semua pihak yang relevan. Maksudnya yaitu pelaksanaan model pemberdayaan masyarakat sering melibatkan berbagai pihak yang berbeda, termasuk masyarakat lokal, lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan mitra lainnya. Tantangan ini muncul dalam koordinasi dan melibatkan semua pihak luar yang efektif dalam proses pelaporan. Yang terakhir yaitu keterbatasan sumber daya. Dalam keterbatasan sumber daya ini, pembuatan laporan pelaksanaan model pemberdayaan masyarakat juga dapat terhambat karena keterbatasan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan anggaran. Dalam menyusun laporan komprehensif dan informatif membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan. Terkadang sumber daya yang terbatas dapat membatasi kemampuan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, seperti melakukan analisis yang mendalam dan mengkomunikasikan informasi secara efektif. Next.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada. Terima kasih, Rinda. Itulah hasil diskusi kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.